Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui beberapa pernyataan berikut ini. Nah, pernyataan di atas yang benar. Baik, berarti kita akan mencari nilai dari masing-masing besaran sudut A, B, C, dan D. Yang pertama, untuk sudut D di sini ini sama dengan besarnya sudut yang ada di sini. Pasangan sudut sehadap. Nah, ini kenapa sehadap? Karena garisnya itu sejajar dengan ini. Dan bisa kita ketahui bahwa besar sudut D adalah ini karena nolnya dari sini, maka kita melihat untuk yang skala yang bawah di sini. Nah, menunjukkan 110. Besar sudut D adalah 110 derajat. Kemudian, kalau di sini 110, maka di sini sudut berpelurus. Besar sudut berpelurus adalah jumlahnya 180, maka di sini 70. Nah, berikutnya. Untuk yang ada di sini, besar sudut ini, saya garis 2 ini. Menggunakan busur derajat, ini nolnya dari bawah. Nolnya dari bawah, ketemu besar sudutnya adalah 40 di sini. Ini 40 derajat. Maka besar sudut B. Nah, sudut B ini adalah 40 derajat juga karena pasangan sudut dalam berseberangan. Sini 40, maka besar sudut B adalah 40. Nah, sudut B dengan sudut C ini saling berpelurus. Kalau sudut B 40, maka sudut C adalah 180 dikurangi 40 sama dengan 140 derajat. Nah, tinggal sudut A. Di sini sudut A kita menggunakan segitiga. Segitiga ini ya. Nah, di sini 70, di sini 40, di sini sudut A. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180. Berarti sudut A sama dengan 180 dikurangi 40 ditambah 70 sama dengan 180 kurangi 110 sama dengan 70. Berarti besar sudut A adalah 70 derajat. Sekarang tinggal kita lihat di pernyataan yang pertama. Sudut A ditambah sudut B. 70 ditambah 40, 110. Oke, betul. Sudut D dikurangi sudut B besarnya 90. Apakah betul? Besar sudut D 110, sudut B-nya 40. 110 kurangi 40, 70. Berarti ini belum betul. Sudut C ditambah sudut D. Sudut C 140, sudut D 110. 140 ditambah 110, 250. Ya, pernyataan yang ketiga betul. Sudut C dikurangi besar sudut D 40. 140 dikurangi 110. Harusnya 30. Berarti pernyataan yang keempat salah. Maka pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Maka kita menjawab A. Diketahui keliling persegi panjang ABCD disusun dari 6 persegi panjang yang kongruen. Nah, ini ada persegi panjang yang kongruen sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika keliling setiap persegi panjang kecil adalah 12, keliling persegi panjang ABCD adalah, nah, keliling dari persegi panjang kecil ini adalah 12. Kita misalkan panjang di sini misalkan A, untuk panjang yang sini itu misalkan B.
Untuk keliling persegi panjang kecil adalah 12. Maka dari sini kita membuat persamaan bahwa 2 kali A ditambah 2 kali B itu sama dengan 12 cm. Jadi keliling persegi panjang kecil. Nah, selanjutnya untuk lebar di sini, ini A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, panjang dari CD ini itu adalah 5 kali dari panjang yang tadi kita misalkan A. Berarti bisa kita tuliskan 5 kali A itu sama dengan B. Panjang dari 5A ini sama dengan B, panjang 1B. Oke, dari dua persamaan ini kita bisa substitusi nilai B adalah 5A. Kita substitusikan ke bagian yang atas. 2A plus 2B sama dengan 12. Kemudian B kita ganti dengan 5A. Nah, 2A plus 2 kali sama dengan 12. 2A ditambah 10A sama dengan 12. 2 ditambah 10 itu 12A. Sama dengan 12, maka nilai A-nya adalah 12 dibagi 12. Nilai A sama dengan 1. Nah, kalau nilai A-nya 1, boleh menggunakan yang persamaan yang atas atau yang bawah. Misalnya kita yang bawah aja. B sama dengan 5A. B sama dengan 5A, maka nilai B-nya adalah 5 kali 1. Nilai B-nya adalah 5. Nah, kalau sudah, maka bisa kita gambarkan di sini. B-nya sama dengan 5. Di sini 1, di sini 5. AB ini juga 5. Di sini 5, di sini 1. Nah, maka panjangnya 5, tingginya atau lebarnya adalah 6. Yang ditanyakan adalah keliling. Maka keliling ABCD sama dengan 2 kali 5 ditambah 2 kali 6. 2 kali 5, 10 ditambah 12. 10 ditambah 12, 22. Jadi, keliling persegi panjang ABCD adalah 22 cm. Perhatikan gambar berikut. ABCD adalah persegi panjang dengan panjang AB 35 cm, AD 20 cm. Kita tuliskan di sini 20. Maka di sini juga 20. AB dari sini sampai ujung sini adalah 35. Jika EB dan DF ini panjangnya sama dengan 17. Nah, di sini 17. Di sini juga 17. Kalau EB 17, maka AE adalah 35 dikurangi 17, yaitu 18. Nah, pertanyaannya adalah luas daerah arsiran C, F, G, H. Yang ditanyakan adalah ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bangun A, E, C, F ini adalah sebuah jajar genjang. Nah, jajar genjang A, E, C, F. Kemudian yang diarsir adalah separuhnya ya. Nanti kita bisa mencari luas jajar genjang. Luas jajar genjang adalah AE
kali, nah, misalkan sini P, FP itu dibagi 2. Nah, di sini nanti. Ini sudah luas daerah yang diarsir. Jadi luas jajar genjang dibagi 2. Sama dengan 18 kali tinggi FP, ini sama saja dengan AD, yaitu 20 dibagi 2 sama dengan, kita sederhanakan, 20 bagi 2 10, 2 bagi 2 1, 180. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 180 cm persegi. Jadi untuk AE kali FP ini adalah luas jajar genjang kemudian dibagi 2, itu karena yang diarsir adalah separuh dari jajar genjang itu sendiri. Berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga. Pertanyaannya adalah yang merupakan ukuran segitiga siku-siku. Nah, untuk ukuran segitiga siku-siku, maka kita menggunakan Pythagoras. Jadi, untuk Pythagoras, misalkan sini A, di sini B, di sini C. Jumlah kuadrat sisi siku-siku itu nanti hasilnya sama dengan sisi miring kuadrat. Bisa kita tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi untuk C di sini adalah sisi hipotenus atau sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Dari yang pertama, pernyataan yang pertama, 1,5 kemudian 2. Apakah kalau dijumlah itu nanti hasilnya adalah 2,5 kuadrat. 1,5 dikuadratkan. 1,5 dikuadratkan, ini 2 kuadrat. 2,5 kuadrat. Apakah jika dijumlah nanti hasilnya sama dengan ini? 1,5 kuadrat adalah 2,25 ditambah 2 kuadrat itu 4 sama dengan 2,5 dikuadratkan itu adalah 6,25. Nah, ini apakah sesuai? Ya, ini sesuai, 6,25. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian pernyataan yang kedua, 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat apakah sama dengan 12 kuadrat? 7 kuadrat 49 ditambah 64, di sini apakah hasilnya 144? 9 tambah 4 13, nyimpen 1, 4 tambah 6 10 tambah 1. Nah, ini tidak sama, berarti pernyataan kedua bukan segitiga siku-siku. Pernyataan yang ketiga, 5 kuadrat ditambah akar 13 kuadrat apakah sama dengan 12 kuadrat? 5 kuadrat 25 ditambah 13, ini 144. Ternyata tidak sama. Di sini baru 38. Maka untuk pernyataan yang ketiga bukan merupakan segitiga siku-siku. Nah, sekarang untuk yang pernyataan keempat, 5 kuadrat ditambah 5 akar 5 kuadrat apakah hasilnya 10 kuadrat? Nah, di sini 25 ditambah 5 kuadrat itu 25. 25 dikalikan dengan 5.
Ini 25 kali 5. Oh, ternyata di sini sisi terpanjangnya adalah 125 kuadratnya. Nah, di sini ada akarnya juga. 5 kuadrat itu nilainya 25. Kemudian 5 akar 5 dikuadratkan itu sama dengan 5-nya dipangkatkan 2. 25 kali akar 5 dikuadratkan itu dikalikan 5 sama dengan 125. Kemudian 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, ini sisi terpanjangnya adalah yang 5 akar 5. Maka bisa kita tuliskan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat itu sama dengan 5 akar 5 kuadrat. Sehingga 25 ditambah 100, 125 sama dengan 125. Maka pernyataan yang betul adalah 1 dan 4. Perhatikan gambar. Di sini ada bandara, stasiun, rumah dastan, dan pelabuhan. Nah, untuk jalannya di sini ini membentuk segitiga siku-siku di stasiun. Baik, kita akan gambarkan. Nah, ini untuk stasiun. Ini 24, di sini rumah dastan, ini stasiun, ini rumah dastan. Ini bandara, nah nanti satunya lagi adalah pelabuhan. Nah, kita cari dari stasiun ke rumah dastan dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena segitiga siku-siku, sisi miringnya adalah BD, maka SD atau stasiun ke rumah dastan ini adalah dikuadratkan sama dengan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 25 kuadrat ini adalah 625 dikurangi 576 sama dengan 49. Jadi stasiun ke rumah dastan adalah akar dari 49. Maka akar 49 adalah 7. Bisa kita tuliskan dari stasiun ke rumah dastan adalah 7 km. Nah, berikutnya untuk di sini. Nah, misalkan ini. Dari bandara ke pelabuhan diketahui adalah 40 km. Nah, kita menggunakan segitiga yang BSP. Bandara, stasiun, pelabuhan. Masih sama untuk stasiun ke pelabuhan. Ini dikuadratkan. Sama dengan sisi miringnya adalah 40 di sini, maka 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan 40 kuadrat itu 1600 dikurangi 24 kuadrat 576. 1600 dikurangi 576 yaitu 1024. Nah, maka dari stasiun ke pelabuhan inilah akar dari 1024 sama dengan 32. Nah, ini dari stasiun sampai pelabuhan. Yang ditanyakan adalah rumah dastan ke pelabuhan. Jadi hanya bagian sini saja. Untuk menentukan rumah dastan ke pelabuhan yaitu 32 dikurangi 7 sama dengan 25 km. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Seorang desainer batik ingin membuat desain batik kawung seperti pada gambar berikut.
Berdasarkan rancangan desain batik yang diketahui, keliling bagian yang diarsir pada gambar B. Nah, gambar B ini ada daerah yang diarsir. Pertanyaannya adalah keliling. Nah, keliling gambar ini itu terdiri dari nih. Ini setengah lingkaran. Ada berapa setengah lingkarannya? Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kali setengah lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr atau PD. Di sini diketahui diameternya 14, bisa kita menggunakan yang PD. Nah, ini adalah keliling lingkaran, berarti karena ada 4 kali setengah lingkaran, maka nanti bisa juga keliling daerah yang diarsir. Keliling yang diarsir sama dengan, nah ini 4 dibagi 2 itu 2, sama dengan 2 kali keliling lingkaran, sama dengan 2 kali PD. 2 kali 22/7 kali diameternya 14. 14 bagi 7, 2. 7 bagi 7, 1. 2 kali 22, 44, kalikan 2, 88. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Diketahui sebuah kubus bervolume 64 cm kubik dipotong secara horizontal tepat pada titik tengahnya. Kedua belahan tersebut direkatkan sehingga membentuk sebuah balok. Luas permukaan balok yang terbentuk adalah, nah, volume kubus sama dengan 64 cm kubik. Volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, maka panjang rusuknya adalah rusuk kubus sama dengan akar pangkat 3 dari 64, sama dengan 4 cm. Nah, panjang rusuknya adalah 4. Karena panjang rusuknya 4, maka ketika dipotong untuk tingginya ini hanya tinggal 2, menjadi 2. Di sini 4, di sini 4, lebarnya juga 4, tingginya 2. Nah, berarti ini panjangnya bisa kita tuliskan, panjangnya adalah 8. Yang ditanyakan luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok yaitu bagian depan dikalikan 2. Nah, yang depan ini panjang kali tinggi. Luas balok sama dengan 2 kali panjang kali tinggi, ini yang bagian depan, panjang kali tinggi, ditambah 2 kali samping ya, berarti lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi, ditambah untuk yang alas dan atap, nah ini adalah panjang kali lebar. 2 kali panjang kali lebar. Nah, urutannya tidak harus seperti ini. Yang penting semua sisi itu sudah terhitung. Nah, dari panjang kali tinggi ini tadi adalah bagian depan dan bagian belakang. 2 kali panjangnya 8, tingginya 2. Ditambah 2 kali lebar kali tinggi, ini samping kanan kiri.
lebarnya 4, tingginya 2. Untuk yang atap dan alas, panjangnya 8, lebarnya 4. 2 kali 16 ditambah 2 kali 8 ditambah 2 kali 32 sama dengan 32 ditambah 16 ditambah 64. Nah, kita jumlahkan 10, 12, 7, 8, 11. Nah, berarti 112 cm persegi. Jawabannya adalah yang A. Perhatikan gambar. Di sini ada bangun ruang gabungan. Untuk yang bagian bawah adalah bangun ruang kubus, dan atas di sini adalah bangun ruang 5 segi 4. Panjang AB atau ruas garis AB ini rusuk kubus, panjangnya 12 cm. Karena pertanyaannya adalah volume, maka nanti kita harus mencari tinggi dari limas. Nah, tinggi dari limas nanti kita bisa menggunakan segitiga siku-siku di sini. Nah, siku-siku. Kemudian untuk sisi bagian bawah ini adalah setengah dari alas. Maka kalau di sini 12, di sini adalah 6 cm. Nah, kemudian di sini adalah tinggi limas. Untuk menentukan tinggi limas, kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi T kuadrat sama dengan, di sini sisi hipotenus atau sisi miringnya adalah 10. Maka 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. T kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. T kuadrat sama dengan 64. Nah, T sama dengan akar dari 64. T-nya adalah 8. Tinggi limas 8. Selanjutnya, kita akan mencari volume kubus dan juga volume limas. Volume kubus rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau R pangkat 3. Dengan panjang rusuknya 12. Nah, 12 kali 12 144 dikalikan 12. 4 kali 2 8 8 2 4 4 1 8. Nah, 1728. Ini adalah volume kubus. Kemudian kita akan mencari volume dari 5 segi 4. Nah, rumus volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. 1/3 kali luas alasnya adalah persegi, maka panjangnya adalah 12 kali 12 dikalikan dengan tinggi. Tingginya 8. Untuk memudahkan perhitungan bisa kita sederhanakan. 12 dibagi 3 4, 3 dibagi 3 1. 4 kali 12 kali 8. 4 kali 12 48. Dikalikan 8. 8 kali 8 64. 4 kali 8 32 ditambah 6 38. Berarti volume limas adalah 384. Nah, untuk volume gabungan kita tinggal menjumlahkan antara volume kubus ditambah volume limas. Volume gabungan sama dengan volume kubus ditambah volume limas.
sama dengan 1728 ditambah 384. 8 tambah 4, 12, 3, 11, 8, 11, 2112. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Perhatikan gambar. Ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga PQR. Ini adalah segitiga yang kongruen. Kongruen yaitu setiap sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, kemudian sudut yang bersesuaian besarnya juga sama. Baik, di sini bisa kita tuliskan segitiga ABC, ya, nanti perbandingannya dengan segitiga PQR. Nah, segitiga ABC ini adalah kongruen dengan segitiga PQR. Jadi, dari ukurannya sama persis. Diketahui di sini sudutnya 34 derajat, 93 derajat, maka salah satu sudut yang belum diketahui ini adalah 53 derajat. Yang di sini untuk sudut C yang belum diketahui adalah 93 derajat. Sekarang kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dengan cara melihat dari sudutnya. Jadi sisi AB ini diapit oleh sudut 53 dan juga 34. Segitiga PQR yang diapit oleh besar sudut 53 dan 34 adalah PR. Maka AB ini bersesuaian dengan PR. Kemudian BC di sini diapit oleh sudut 34 derajat dan 93 derajat. 34 dan 93 derajat di sini adalah sisi QR. Selanjutnya untuk AC maka bersesuaian dengan PQ yang diapit oleh sudut 53 derajat dan 93 derajat. Nah, dari sisi-sisi yang diketahui, segitiga ABC untuk sisi AB adalah 9. Nah, maka kita tinggal substitusi nilainya. Maka nanti 9 ini bersesuaian dengan PR. Berikutnya BC 8 ini bersesuaian dengan QR dan AC 5 cm bersesuaian dengan PQ. Nah, maka besar ataupun panjang dari PR adalah 9, panjang QR 8 dan panjang PQ 5. Sekarang kita cek untuk sudut yang bersesuaian. Nah, di sini segitiga ABC. Kemudian di sini segitiga PQR. Nah, segitiga ABC sudut BAC. Nah, ini atau sudut A ya. Sudut BAC yang besarnya 53 derajat itu sama dengan sudut QPR atau RPQ, boleh. Kemudian untuk sudut ABC sama dengan besar sudut PRQ. Selanjutnya sudut ACB sama dengan sudut PQR. Selanjutnya kita cek satu persatu untuk pernyataan yang ada. Dari yang pertama, sudut BAC besar sudutnya adalah 53 derajat, itu sama dengan QPR.
R 53. Nah, ini berarti sesuai. Betul. Kemudian PQ, panjang PQ 5, panjang QR 8. Ini juga sesuai, maka pernyataan yang pertama bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, sudut ACB besarnya 93 derajat. Sudut PQR. Nah, ini pernyataannya betul untuk sudut. Berikutnya, panjang PQ 9. Nah, PQ harusnya 5, di sini 9. Berarti pernyataannya salah. Pernyataan yang ketiga, besar sudut ACB 93 derajat ditambah RPQ 53 derajat. Kita jumlahkan 6, 9 ditambah 5, 14, 146 derajat. Nah, ini sesuai. Nah, sudah mendapatkan jawabannya pernyataan 1 dan 3. Apip akan menempelkan sebuah foto pada selembar karton, seperti pada sketsa gambar di samping. Apip menginginkan batas atas, kiri, dan kanan masih terdapat sisa 2 cm. Nah, selanjutnya diketahui foto dan karton sebangun. Dari informasi tersebut didapatkan beberapa pernyataan. Yang pertama, lebar karton 30 cm, tinggi karton 40, luas karton yang tidak tertutup foto 300 cm persegi, lebar bagian bawah foto 4 cm. Di antara pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah baik. Yang pertama, kita menentukan dulu untuk lebar dari karton. Nah, tadi Apip menginginkan bagian kiri kanan itu masih ada space 2 cm. Lebar foto 28, maka lebar karton, ini lebar karton adalah 2 ditambah 28 ditambah 2 sama dengan 32 cm. Selanjutnya, untuk tinggi karton untuk bagian atas di sini 2 cm, tinggi foto 35 cm, dan masih ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian bawah kita misalkan X, maka tinggi karton adalah 2 ditambah 35 ditambah X sama dengan 37 ditambah X. Nah, diketahui foto dan karton sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Lebar foto 28 banding lebar karton 32. Ini sama dengan tinggi foto 35 banding tinggi karton. Tinggi karton adalah 37 ditambah X. Kita kalikan silang. Nah, sebelum kita kalikan silang, bagian depan ini bisa kita sederhanakan. 28 dan 32 masing-masing kita bagi dengan 4. 28 dibagi 4, 7. 32 dibagi 4, 8. Sehingga bisa kita tuliskan 7/8 sama dengan 35/37 plus X. Kita kalikan silang. 7 kali 37 plus X sama dengan 8 kali 35. 7 kali 37. 9, 4, 21 ditambah 4.
259 ditambah 7 kali X. 7X sama dengan 8 kali 35. 35 kalikan 8, 40. 24 ditambah 4, 28. Nah, kedua ruas kita kurangkan dengan 259. 7X sama dengan hasil pengurangannya adalah 21. Sehingga X-nya adalah 21 dibagi 7. X-nya sama dengan 3. Nah, karena nilai X-nya 3, maka tinggi karton adalah 37 ditambah X. 37 ditambah 3 yaitu 40. Nah, pernyataan yang pertama. Lebar karton 30 cm. Nah, ini tidak sesuai. Harusnya 32. Tinggi karton 40 cm. Nah, ini pernyataannya bernilai betul. Luas karton yang tidak tertutup foto 300 cm persegi. Luas karton yang tidak tertutup foto 300. Nah, kita berarti mencari luas karton dan juga luas foto. Luas karton sama dengan 40 kali 32. Sama dengan, bisa kita hitung 32 kali 4, ini 8, 3 kali 4, 12. Nah, berarti 1280. Kemudian luas foto sama dengan 35 kali 28. Bisa kita hitung di sebelah sini. 35 kali 28. 40, 24, 28, 10, 6 tambah 1, 7. 0, 8, 980. Nah, ini tinggal kita kurangkan. 0, 12 dikurangi 9, 300. Nah, jadi luas karton yang tidak tertutup foto adalah 300 cm persegi. Pernyataannya bernilai benar. Lebar bagian bawah foto 4 cm. Nah, di sini yang betul adalah 3 cm. Maka pernyataan yang keempat bernilai salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3, C.